Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun mengerutkan keningnya dan berkata setelah lama terdiam. Kepala sekte ini tahu, setelah 3 bulan, aku akan pergi ke sekte Naga Awan secara pribadi. Selain itu, beritahu lebih dari 1000 kepala sekte di bagian tengah pegunungan hukuman surgawi. Biarkan mereka pergi ke sekte Naga Awan 3 bulan lagi. Pada saat itu, kepala sekte ini akan berdiskusi dengan mereka. Mendengarkan hal itu, Guan Xuanku yang merupakan leluhur ketiga penegak hukum, dia berkata dengan hormat, bawahan mematuhi perintah. Di dalam pagoda suci lantai ke-6, Tanyun mulai berpacu dengan waktu untuk mengolah tubuh tirani Hongmeng. Sekarang Tanyun telah mengeraskan kulit, daging, pembuluh darah, otot, tulang, dan 8 meridian menjadi butiran kristal emas. Itu artinya tubuh tirani Hongmeng berada di tahap besar tingkat ke-6. Selanjutnya, jika Tanyun menempa semua organ dalamnya menjadi kristal emas, itu artinya tubuh tirani Hongmeng mencapai tahap puncak tingkat ke-6. Setelah Tanyun berhasil dipromosikan ke alam nadi ilahi tingkat pertama, Tanyun dapat memasuki tahap awal tingkat ke-7 dari tubuh tirani Hongmeng. Pada saat itu, fisik Tanyun akan menjadi lebih kuat. 30 tahun telah berlalu di dalam pagoda. Pada saat ini, ketika semua organ internal Tanyun berubah menjadi kristal emas, ini berarti bahwa Tanyun telah memasuki tubuh tirani Hongmeng tahap puncak tingkat ke-6. Tanyun memiliki kekuatan untuk menghancurkan senjata subsuci tingkat tinggi hanya dengan tangan kosong. Seperti yang kita tahu, bahwa dari zaman kuno hingga saat ini, karena tidak ada yang dipromosikan menjadi master senjata abadi, itu membuat semua orang percaya bahwa senjata suci tingkat tinggi adalah senjata yang paling kuat. Senjata subsuci tingkat tinggi hanya berjarak sedikit dari senjata suci tingkat rendah. Jika semua orang mengetahui kemampuan fisik Tanyun saat ini, mereka pasti akan sangat kaget. Pada saat ini, Tanyun tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Dia tersenyum dan berkata, ketika aku berada di alam jiwa tingkat ke-6, jiwaku sekuat orang di alam nadi ilahi tingkat kedua. Aku ingin melihat seberapa kuat jiwaku saat berada di alam jiwa tingkat sempurna. Dan tubuh tirani Hongmeng mencapai tahap puncak tingkat ke-6. Setelah mengambil keputusan, Tanyun melangkah keluar dari pagoda suci dan muncul di lembah berjasa nomor 1. Guan Xuanku yang sedang duduk bersila. Dia buru-buru berdiri dan membungkuk kepada Tanyun. Lalu dia berkata, bawahan memberi hormat pada kepala sekte. Tanyun tersenyum sedikit. Dia meminta Guan Xuanku tidak perlu terlalu sopan padanya. Kemudian Tanyun melepaskan kesadaran spiritualnya. Dalam sekejap mata, kesadaran spiritualnya mencangkup area seluas 2,6 juta mil. Dalam keadaan normal, orang di alam nadi ilahi tingkat pertama mencangkup area seluas 1,4 juta mil. Tingkat kedua, 1,6 juta mil. Tingkat ketiga, 1,8 juta mil. Tingkat keempat, 2 juta mil. Tingkat kelima, 2,3 juta mil. Tingkat ke-6, 2,6 juta mil. Tingkat ke-7, 3 juta mil. Tingkat ke-8, 3,3 juta mil. Tingkat ke-9, 3,6 juta mil. Lalu orang di alam nadi ilahi tingkat sempurna dapat mencangkup area seluas 4 juta mil. Tidak dapat dipercaya bahwa Tanyun yang berada di alam jiwa tingkat sempurna setara dengan orang di alam nadi ilahi tingkat ke-6. Ketika Tanyun menyingkirkan kesadaran spiritualnya, Guan Xuanku melintas dan muncul di depan Tanyun. Lalu dia berkata dengan hormat, selamat pada kepala sekte, telah dipromosikan ke alam jiwa tingkat sempurna. Pada saat ini, hati Guan Xuanku terguncang, karena ketika Tanyun menguji kesadaran spiritualnya,
Guan Xuan Kui menemukan bahwa jiwa Tan Yun sebanding dengan orang di alam nadi ilahi tingkat ke-6. Sambil menahan keterkejutan, Guan Xuan Kui berkata lagi, "Kepala Sekte, 3 bulan telah berlalu. Kamu harus pergi ke Sekte Naga Awan." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Tunggu sebentar." Setelah mengatakan hal itu, Tan Yun menghilang dan muncul di aula istana tempat tinggalnya. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa singa naga emas di pagoda suci. Dia menemukan bahwa singa naga emas telah dipromosikan ke periode kesengsaraan tingkat ke-6. Kera iblis di pagoda suci lantai ke-6, dia telah dipromosikan ke periode kesengsaraan tingkat ke-7. Tan Yun cukup bersemangat dan berkata dengan gembira, "Periode kesengsaraan tingkat ke-7 setara dengan orang di alam nadi ilahi tingkat sempurna. Tetapi dengan kekuatan tantangan lompatan kera tua, dia setara dengan orang di alam ilahi tingkat ke-4. Selama aku dan kera iblis diberi beberapa tahun lagi, aku tidak akan takut pada siapapun di Sekte Suci Huangfu." Setelah berbicara, Tan Yun memikirkan lebih dari 150 leluhur dari 8 divisi. Lalu dia bergumam, "Hitung mundur kematian kalian telah dimulai." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun membuat pagoda suci menyusut menjadi seukuran kuku. Lalu pagoda suci masuk ke dalam dadanya. Kemudian, ditemani oleh Guan Xuan Kui, Tan Yun meninggalkan Sekte Suci Huangfu dan menuju ke Sekte Naga Awan. Dalam perjalanan, Tan Yun menguji kecepatan langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun sekarang dapat melewati jarak 1.500 mil dalam satu gerakan secara maksimal. Tan Yun sangat puas dengan kecepatan ini. Pada saat yang sama, di divisi jimat Gerbang Suci, tepatnya di sebuah puncak gunung bersalju, Toba King Tian, leluhur agung divisi jimat, buru-buru turun dari langit. Dia melangkah ke aula istana dan menghadap Tobalin yang sedang berbaring. Kemudian dia berkata dengan penuh semangat, "Pangeran, lebih dari 1 jam yang lalu, Tan Yun meninggalkan Sekte Suci Huangfu, ditemani oleh Guan Xuan Kui, yang merupakan leluhur ketiga penegak hukum. Bawahan ini sudah mengirim orang untuk mengikuti mereka." Mendengarkan hal itu, Tobalin tertawa dan berkata, "Baiklah, bagus sekali. Pangeran ini sudah menunggu lama." Akhirnya Tan Yun meninggalkan sekte. Sepertinya pangeran ini juga harus menggerakkan otot dan tulangku. Toba King Tian bertanya dengan penuh hormat, "Apa yang perlu bawahan ini lakukan untukmu?" Tobalin mengulurkan jarinya dan berkata, "Sekarang kamu pergi ke 7 leluhur agung yang kehilangan tangan karena Tan Yun. Beritahu mereka bahwa saat matahari terbenam, Kepala Sekte Lama meminta mereka berkumpul di Gunung Kuno Huangfu. Jika mereka bertanya mengapa mereka dipanggil, beritahu mereka bahwa Kepala Sekte Lama telah mengetahui bahwa Tan Yun adalah mata-mata. Jadi mereka dipanggil untuk berdiskusi mengenai pencopotan jabatan Tan Yun sebagai Kepala Sekte." Mendengarkan hal itu, Toba King Tian kebingungan. Lalu dia berkata, "Pangeran, apa yang harus dilakukan bawahan ini setelah menipu 7 leluhur agung lainnya?" Tobalin tertawa dan berkata, "Tentu saja, kamu bawa mayat dan tes songsong dan tangkap orang yang menghabisi dia." Toba King Tian tampaknya memahami maksud Tobalin. Lalu dia berkata, "Pangeran, apakah kamu ingin menghabisi Dante Songsong sendirian, lalu menyalahkan Tan Yun, sementara kami para leluhur agung akan menjadi saksi?" "Pangeran, sungguh luar biasa bagimu bisa memanfaatkan kepergian Tan Yun dari sekte." Tobalin berkata dengan percaya diri. "Begitu Dante Songsong mati, kamu dan leluhur agung lainnya mengusulkan bahwa jika ada yang bisa menghabisi Tan Yun, Kepala Sekte berikutnya akan dipilih dari divisi orang yang menghabisi Tan Yun. Dengan cara itu, orang-orang kita akan menghabisi Tan Yun di luar pegunungan hukuman surgawi, kemudian membawa kepalanya kembali ke sekte. Pada saat itu, Kepala Sekte berikutnya akan berasal dari divisi jimat, dan pangeran ini akan mengambil posisi Kepala Sekte hanya dalam satu gerakan."
Kemudian, aku akan mengirim pasukan dari dinasti Toba untuk membantu pangeran ini menghabisi mata-mata lainnya. Pada saat itu, Sekte Suci Huangfu serta dinasti Toba akan bergabung untuk menghancurkan musuh lainnya selangkah demi selangkah. Kemudian, mendominasi di seluruh benua hukuman surgawi. Setelah mendengarkan, Toba King Tian sangat mengagumi Tobalin. Tobalin berkata, "Ingat, sebelum matahari terbenam, jangan pergi lebih awal." Toba King Tian berkata, "Pangeran, jangan khawatir. Ngomong-ngomong, Dante Songsong berada di alam ilahi tingkat ke-8. Kamu harus lebih berhati-hati." Setelah mengatakan hal itu, Toba King Tian pergi. Dengan lambaian lengan kanan Tobalin, kekuatan spiritual berubah menjadi gambar penampilan Tanyun. Tobalin melihat dirinya di cermin. Kemudian dia merias wajahnya. Setengah jam kemudian, ketika dia selesai merias wajahnya, dia tampak persis seperti Tanyun. Jika seseorang yang ahli dalam teknik penyamaran melihat Tobalin saat ini, dia akan terkejut dan mengatakan bahwa teknik penyamaran Tobalin telah mencapai puncaknya. Yang lebih penting adalah bahwa Tobalin meniru sikap Tanyun. Suara Tobalin pada saat ini juga sama seperti Tanyun. Perbedaan antara Tobalin dan Tanyun saat ini hanya ada satu, yaitu dia tidak memiliki token kepala sekte. Tobalin berkata, dengan bakat Tanyun, sekarang dia telah mengasingkan diri selama lebih dari 5 tahun. Seharusnya dia sekarang di alam jiwa tingkat 9. Dengan teknik rahasia, Tobalin menekan ranahnya di alam jiwa tingkat 9. Ketika dia baru saja melangkah keluar dari aula istana, ada sebuah suara terdengar. "Kepala sekte, bagaimana kamu bisa ada di sini?" Itu suara Su Daoseng, kepala divisi jimat gerbang suci. Pada saat yang sama, dia juga khawatir tentang Tobalin. Dia sangat takut bahwa Tanyun akan membawa seseorang dan berurusan dengan Tobalin. Tobalin mendengus dengan dingin. Dia menampar dada Su Daoseng dengan telapak tangannya dan berkata, "Seluruh sekte suci Huangfu milik kepala sekte ini. Mengapa kamu masih bertanya mengapa aku ada di sini?" Su Daoseng melepaskan aura alam nadi ilahi tingkat ke-6. Lalu dia berkata, "Bahkan jika kamu adalah kepala sekte, kamu tidak bisa sembarangan menampar bawahan ini." Su Daoseng percaya bahwa dengan kekuatannya, dia mudah menghabisi Tanyun yang berada di alam jiwa tingkat 9. Setelah Tobalin mengetahui bahwa dia telah berhasil menipu Su Daoseng, telapak tangan kanannya tiba-tiba ditarik. Kemudian, satu jarinya dilesatkan ke arah kepala Su Daoseng. Dengan suara yang nyaring, Su Daoseng terpental 100 kaki jauhnya. Dia tidak menyangka bahwa Tanyun memberinya perasaan kematian hanya dengan satu jari. Tobalin mengeluarkan tawa seperti seorang wanita. Lalu dia berkata, "Kamu tidak dapat menahan 10% dari kekuatan pangeran ini. Dasar tidak berguna." Su Daoseng membuka matanya lebar-lebar. Sebelum dia selesai berbicara, Tobalin berkata dengan ringan, "Cepat pergilah." Mendengarkan hal itu, Su Daoseng segera terbang ke langit. Su Daoseng bertanya-tanya, mengapa Tobalin berubah menjadi Tanyun dan apa yang akan dia lakukan. Tobalin melesat dan keluar dari divisi jimat gerbang suci. Dia terbang menuju gunung kuno Huangfu yang berjarak 1 juta mil jauhnya. 2 jam kemudian, Tobalin tampak seperti sedang terburu-buru. Dia mendarat di gunung kuno Huangfu dan berjalan cepat menuju istana Huangfu. Tobalin berkata, "Kepala sekte lama, junior ini mencarimu." Pada saat ini, setelah gerbang istana terbuka, suara Dante Songsong terdengar. "Yuner, cepat masuk." Tobalin buru-buru memasuki aula istana. Dia datang ke Dante Songsong dengan tergesa-gesa. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Kepala sekte lama, masalah ini sangat penting. Tolong biarkan orang yang ada di sini keluar." Dante Songsong berkata, "Kamu pergilah." Segera, suara hormat terdengar di aula, tetapi tidak ada orang yang terlihat. Dante Songsong berkata,
Yuner, sudah tidak ada orang lain. Apa yang terjadi? Tobalin berkata dengan marah. Setelah Junior keluar dari pengasingan, aku menemukan bahwa token kepala sekte hilang. Dan Teh Song tiba-tiba berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yuner, jangan khawatir, katakan padaku, apa yang terjadi? Tobalin membungkuk, cincin Kiangkun miliknya menyala. Lalu dia melesatkan pedang yang menembus jantung dan Teh Song. Kemudian, Tobalin membalik tangan kanannya. Sebuah pedang muncul, lalu dia menebas leher dan Teh Song yang tidak curiga. Dan Teh Song berkata, Yuner, aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Mengapa kamu ingin menghabisi diriku? Dan Teh Song menutupi lehernya yang berdarah dengan tangan kirinya. Lalu tangan kanannya memegang dadanya. Dengan mata marah, bingung dan sedih, dia menatap Tanyun di depannya. Lalu dia berkata, aku mengerti. Tobalin mencibir, kamu mengerti tentang apa? Setelah mengatakan hal itu, Tobalin memegang pedang yang tertancap di dada dan Teh Song. Lalu dia memutar pedang itu. Dan Teh Song menggertakkan giginya dan berkata dengan suara gemetar, kamu penjahat kecil yang tidak tahu berterima kasih. Kamu juga mata-mata. Tobalin berbicara menggunakan nada bicara Tanyun. Benar, aku mata-mata. Apa ada masalah? Sayangnya kamu terlambat mengetahuinya. Sekte suci Wang Fu telah jatuh ke tanganku. Dan Teh Song terengah-engah. Darah memancar dari lehernya. Kemudian dia berkata dengan pelan, kamu penjahat licik, kamu harus mati. Sebelum Dan Teh Song selesai berbicara, Tobalin mencabut pedang dari dada Dan Teh Song. Ketika tubuh Dan Teh Song jatuh lemas ke tanah, 8 jiwa miliknya terbang keluar, lalu mereka dihancurkan oleh Tobalin. Sejauh ini, Dan Teh Song percaya bahwa dia mati di tangan Tanyun. Ruang bergetar, Tobalin melepaskan kesadaran spiritualnya. Setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa di langit jutaan mil jauhnya, Toba King Tian, Wei, Situ Wuhen, Jin Xianghai, dan leluhur agung lainnya yang kehilangan tangan, mereka menuju ke istana Huang Fu. Dengan lambaian lengan kanan Tobalin, sepotong kekuatan spiritual berubah menjadi jimat yang menembus kepala Dan Teh Song. Kemudian, mata Dan Teh Song menjadi kusam. Setelah Tobalin memberi perintah pada mayat Dan Teh Song, Tobalin menggunakan jimat tembus pandang dan pergi dari istana Huang Fu. Lebih dari setengah jam kemudian, 8 bayangan terbang ke puncak gunung kuno Huang Fu dan berubah menjadi 8 leluhur agung. Ketika 8 leluhur agung berjalan menuju istana Huang Fu, tiba-tiba suara lemah dan marah Dan Teh Song datang dari aula istana. Seseorang tolong aku. Wajah Toba King Tian tiba-tiba berubah. Sosoknya melintas, dan ketika dia menendang gerbang istana, sebuah suara terdengar. Toba King Tian, ini adalah istana tempat tinggal kepala sekte lama. Mengapa kamu begitu lancang? Begitu suara itu terdengar, sebuah bayangan melesat dan berubah menjadi lelaki tua. Orang tua itu tidak memiliki nama, tetapi Dan Teh Song selalu memanggilnya Tian Lao. Dan Teh Song diam-diam membuat 2 organisasi besar. Salah satunya adalah organisasi asasin. Pemimpin organisasi asasin bernama Huang Fu Guchong. Tugasnya menyelidiki latar belakang pejabat senior sekte suci Huang Fu. Yang kedua adalah organisasi hukuman surgawi. Lelaki tua yang barusan muncul ini adalah komandan organisasi hukuman surgawi, yaitu Tian Lao. Dia bertanggung jawab melindungi Dan Teh Song. Lebih dari setengah jam yang lalu, lelaki tua yang pergi dari istana Huang Fu adalah Tian Lao. Situ Wuhen mengerutkan keningnya dan berkata, alam ilahi tingkat ke-9. Sepertinya wajahmu tidak asing. Siapa kamu? Di antara 8 leluhur agung, hanya Situ Wuhen yang berada di alam ilahi tingkat ke-9. Lalu yang lainnya berada di alam ilahi tingkat ke-7 dan ke-8. Oleh karena itu, pada saat ini, hanya Situ Wuhen yang dapat melihat ranah Tian Lao. 7 leluhur agung lainnya yang mendengarkan kata-kata Situ Wuhen menjadi kaget. Karena orang di depan mereka memiliki ranah yang lebih tinggi dari mereka.
Tian Lao berkata dengan dingin. Si Tu Wuhen, leluhur agung divisi jiwa binatang. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengenal siapa aku. Sekarang Kepala Sekte dan Kepala Sekte Lama sedang berdiskusi hal penting. Tidak ada yang boleh mengganggu. Tepat ketika Tian Lao selesai berbicara, sebuah suara terdengar. Tolong! Wajah Tian Lao berubah. Dia berbalik dan menendang gerbang istana. Dia melihat pemandangan yang tidak ingin dia lihat. Dia melihat Dante Swangsong terbaring tak bergerak dalam genangan darah. Jarinya menulis beberapa kata yang berbunyi seperti ini. Tanyun adalah mata-mata. Habisi dia. Tulisan singkat itu tampaknya telah menghabiskan semua kekuatan yang dimiliki Dante Swangsong sebelum kematiannya. Tian Lao tiba-tiba berlutut di depan Dante Swangsong. Dia meneteskan air mata dan berkata, Tuhan, aku minta maaf padamu. Bawahan ini seharusnya tidak meninggalkan istana Huangfu. Aku tidak pernah berpikir bahwa Tanyun akan benar-benar melakukan sesuatu padamu. Dia bersujud sambil menangis keras. Lalu dia berkata lagi, Tuhan, bawahan ini akan membalaskan dendamu dan menghabisi Tanyun. Toba King Tian bergumam, Pangeran benar-benar layak menjadi ahli strategi nomor 1 dari dinasti Toba. Tanyun pasti akan mati. Si Tu Wuhen, Wei Yi, Jin Xianghai, dan leluhur agung lainnya, mereka merasakan hawa dingin di punggungnya. Mereka memang berpikir akan membalas dendam pada Dante Swangsong, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Dante Swangsong akan mati di tangan Tanyun. Dalam hati mereka, kebaikan Dante Swangsong kepada Tanyun seperti ayah ke anak. Wei Yi, leluhur agung divisi 5 jiwa, dia berkata, mungkin Tanyun dijebak orang lain. Toba King Tian berkata dengan marah, Wei Yi, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Kepala Sekte Lama mengetahui bahwa Tanyun adalah mata-mata, dan itulah sebabnya kita diundang untuk membahas masalah penghapusan jabatan Tanyun. Sekarang jelas bahwa Tanyun diam-diam menyerang dan menghabisi Kepala Sekte Lama. Perhatikan baik-baik, tidak ada jejak pertarungan di aula istana. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Tanyun menyerang Kepala Sekte Lama secara tiba-tiba. Pada saat ini, Tian Lao berdiri dengan gemetar dan berkata, Toba King Tian benar. Wei Yi, kamu tidak perlu ragu, karena lelaki tua ini melihat Tanyun datang ke istana. Kemudian, dia mengatakan bahwa akan membahas masalah penting. Pada akhirnya, aku diminta pergi. Pasti setelah lelaki tua ini pergi, Tanyun menyerang Tuan sampai mati. Setelah jeda, Tian Lao berkata lagi, kalian cepat kumpulkan semua pejabat tinggi dari Sekte Suci Huangfu. Minta mereka datang ke gunung kuno Huangfu. Setelah menjawab, 8 leluhur agung meninggalkan istana Huangfu. Toba King Tian melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara yang menyelimuti leluhur agung lainnya. Toba King Tian berkata, semuanya, Tanyun telah membuat kita seperti ini. Kebencian kita padanya belum selesai. Sekarang Tanyun menghabisi Dante Swangsong, dan posisinya sebagai Kepala Sekte akan dihapus. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk bersaing memperebutkan posisi Kepala Sekte. Jika kita melewatkannya, aku khawatir tidak akan ada kesempatan lagi di masa depan. Pikirkan baik-baik, Dante Swangsong sudah mati, dan Tanyun akan diturunkan. Tetapi jika Dantayu bertanggung jawab atas Sekte Suci Huangfu lagi, bukankah kita yang telah kehilangan tangan merasa akan sia-sia? Menurut orang tua ini, setelah Dantayu tiba, kita harus membuat kesepakatan. Siapapun yang menghabisi Tanyun terlebih dahulu, maka Kepala Sekte selanjutnya akan berasal dari divisi orang yang menghabisi Tanyun. Oke guys, Mimin contohin ya. Misalnya orang dari divisi Jimat menghabisi Tanyun, maka Kepala Sekte berikutnya berasal dari divisi Jimat. Oke, kita lanjut. Mendengarkan hal itu, si Tu Wuhen tersenyum dan berkata, usulan ini sangat bagus. Lelaki tua ini setuju. Tidak peduli apa yang terjadi, dan Tayu tidak dapat diizinkan untuk memimpin sekte lagi. Jin Xianghai berkata, baiklah, leluhur agung ini juga sangat setuju. Song Libo berkata, aku juga setuju. Keempat orang itu secara alami akan langsung setuju, karena mereka berempat adalah mata-mata
yang paling mereka sukai adalah semakin kacau sekte suci Wangfu, maka semakin baik. Sementara Wei Yi, Shenglong, Cha Yue, dan Dongfang Dayuan, mereka bukanlah mata-mata, tetapi mereka tidak bisa menolak usulan Toba King Tian. Tidak ada alasan bagi mereka berempat untuk menolaknya. Ketika Toba King Tian melihat persetujuan dari ketujuh leluhur agung lainnya, dia sangat gembira dan mengagumi Toba Lin. Dia bergumam, "Pangeran benar-benar luar biasa." Dia tahu bahwa ketujuh orang ini tidak dapat menolak. Sekarang rencana pangeran setengah selesai. Selanjutnya, habisi Tanyun dan sekte suci Wangfu akan menjadi milik dinasti Toba. 2 jam kemudian, ketika malam tiba, di puncak gunung kuno Wangfu, dan Tayu mengambil tubuh dan Te Swangsong dan melangkah keluar dari istana Wangfu. Saat ini cuaca sedang hujan. Dalam 2 jam sebelumnya, organisasi hukuman surgawi di bawah komando Tianlao telah mengirim 10 orang kuat di alam ilahi untuk menyegel alam rahasia gerbang suci dan mencegah siapapun keluar. Pada saat yang sama, dia mengirim banyak orang kuat untuk mencari Tanyun. Pada saat ini, semua orang hadir kecuali dari divisi berjasa. Dan Tayu memeluk tubuh dan Te Swangsong. Dia melihat ke langit dan berkata sambil menangis, "Songer, apakah kamu melihatnya? Surga menangis untukmu. Ayah telah memberitahumu lebih dari sekali bahwa kamu harus waspada terhadap Tanyun, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Kamu memperlakukannya seperti anakmu sendiri. Tapi bagaimana dengan dia? Dia tidak tahu berterima kasih. Dia menghabisimu dan melarikan diri. Nah, ayah merasa kasihan padamu. Ayah juga merasa tidak berguna." Dan Tayu menangis serak. Matanya bengkak dan hatinya terasa hancur. Dia tidak mengerti mengapa Tanyun begitu kejam. Dan Tayu tahu bahwa ada banyak mata-mata yang ingin menghabisi putranya. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa putranya akan mati di tangan Tanyun. Pada saat ini, dan Tayu tidak curiga apakah seseorang sedang berpura-pura menjadi Tanyun dan menghabisi putranya, karena Tianlao adalah bawahan paling setia dari putranya. Tianlao melihatnya dengan matanya sendiri bahwa Tanyun memasuki istana Wangfu untuk berbicara dengan putranya, dan kemudian putranya mati. Sebelum putranya mati, dia menulis untuk menghabisi Tanyun. Semua ini telah menjadi bukti bahwa Tanyun adalah orang yang menghabisi putranya. Dan Tayu berkata, "Nak, jangan khawatir, aku akan menghabisi Tanyun." Setelah Dan Tayu selesai berbicara, dia menginstruksikan Tianlao untuk meletakkan tubuh dan Te Swangsong ke dalam istana Wangfu. Dan Tayu berteriak dengan serak, "Menurut aturan sekte, untuk menghapus posisi kepala sekte, semua leluhur dari setiap divisi harus setuju." Lelaki tua ini mengusulkan untuk menghapuskan posisi kepala sekte Tanyun. Apakah kalian setuju? Total lebih dari 150 leluhur menjawab, "Kami setuju." Hanya Feng Yun, leluhur agung divisi formasi, yang mengerutkan keningnya. Dia tidak pernah bisa memikirkan motif Tanyun dalam menghabisi Dan Te Swangsong. Menurut pendapatnya, Tanyun telah mendapatkan posisi kepala sekte. Bahkan jika dia adalah mata-mata, dia tidak akan begitu menginginkan nyawa Dan Te Swangsong. Setelah itu, menurut apa yang dikatakan Toba King Tian, setelah Dan Te Swangsong mengetahui bahwa Tanyun adalah mata-mata, mengapa Dan Te Swangsong meminta Toba King Tian untuk memberitahu 7 leluhur agung lainnya? Feng Yun tahu bahwa Toba King Tian mungkin juga seorang mata-mata. Jika sebelumnya Feng Yun berharap Tanyun harus mati, tetapi sekarang berbeda. Tanyun telah berjanji untuk menikahi Feng Qingcheng. Di dalam hatinya, Tanyun adalah miliknya. Pada saat yang sama, dia lebih sadar bahwa sekarang bukan waktunya untuk membela Tanyun. Jika tidak, Dan Tayu akan marah besar kepadanya. Dan Tayu berkata, "Feng Yun, apa pendapatmu?" Feng Yun tampak kedinginan, lalu dia berkata dengan hormat, "Tanyun adalah orang jahat dan harus mati." Bawahan ini secara alami setuju untuk menghapuskan posisi Tanyun sebagai kepala sekte. Dan Tayu berkata, "Mulai sekarang, lelaki tua ini mengumumkan bahwa posisi Tanyun sebagai kepala sekte akan dihapus.
Semua divisi cari dan habisi Tanyun. Dan Tayu memandang Tianlao dan berkata, "Kamu segera pergi ke divisi berjasa gerbang suci. Bawa tunangan Tanyun dan orang-orang yang dekat dengannya. Tangkap satu persatu dan habisi." Feng Yun memandang Dan Tayu dan berkata, "Bawahan ini berpikir bahwa menghabisi tunangannya sekarang tidaklah bagus. Menurut pendapat bawahan ini, lebih baik menangkap Tanyun hidup-hidup, lalu menghabisi kedua tunangannya di depan Tanyun. Setelah itu Tanyun juga dihabisi." Di mata semua orang, Feng Yun benar-benar menggunakan cara yang kejam. Feng Yun berusaha melindungi tunangan Tanyun. Pada saat yang sama, dia telah memutuskan bahwa begitu seseorang menangkap Tanyun, dia akan mengirim keluarga Feng yang kuat untuk menyelamatkan Tanyun dan membawa Tanyun serta tunangannya untuk meninggalkan sekte. Dalam hatinya, mendapatkan Tanyun yang merupakan master senjata suci, master formasi suci, master jimat suci, dan alkemi suci, berarti dia mendapatkan masa depan. Tentu saja, menurutnya, menjadikan Tanyun sebagai anggota keluarga Feng juga merupakan hal yang indah. Setelah Feng Yun selesai berbicara, dia menemukan bahwa Dan Tayu menyimpitkan matanya ke arah dirinya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Tanyun adalah orang yang memiliki banyak trik. Jika dia bersembunyi, kita mungkin tidak dapat menemukannya. Jika dia tidak keluar, maka kita akan habisi kedua tunangannya di depan umum untuk memancingnya keluar." Mendengarkan hal itu, Dan Tayu mengangguk dan melirik para leluhur. Lalu dia berkata, "Jika kalian dapat menangkap Tanyun hidup-hidup, maka tangkaplah. Jika kalian tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, maka bawa kembali mayat Tanyun." Pada saat ini, Toba King Tian memandang Dan Tayu. Lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Sekte suci Wang Fu bisa tanpa kepala sekte selama 1 hari, namun tidak untuk waktu yang lama. Menurut pendapat bawahan ini, divisi mana yang dapat menangkap Tanyun hidup-hidup atau menghabisinya, maka kepala sekte berikutnya akan dipilih dari divisi itu. Hanya dengan cara ini, semua orang dapat lebih termotivasi untuk menangkap Tanyun dan membalaskan dendam kepala sekte lama." Pada saat ini, leluhur agung kecuali Feng Yun setuju. Dan Tayu secara alami tahu dengan jelas, tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya ingin membalaskan dendam putranya sesegera mungkin. Dia juga tahu bahwa jika dia tidak setuju, sekte suci Wang Fu saat ini mungkin akan terjadi pertempuran. Dan Tayu mengepalkan tangannya dan berkata dengan keras, "Baiklah, lelaki tua ini setuju. Dengarkan perintah lelaki tua ini dan tangkap Tanyun." Setelah semua senior menerima perintah, mereka terbang menjauh dari gunung kuno Huangfu. 3 jam kemudian, Dan Tayu bersama Tianlao pergi ke divisi berjasa. Dia menatap lusinan gulungan ruang dan waktu di langit. Lalu dia berteriak, "Shen Shubing, Mu Mengyi, Shen Wuxiao, Shui Zian cepat keluar." Pada saat ini, yang paling dia benci adalah Mu Mengyi dan Shen Shubing. Karena Mu Mengyi membawa Tanyun ke sekte, dan Shen Shubing memberi Tanyun sumber daya kultivasi. Detik berikutnya, Shen Shubing, Mu Mengyi, Shen Wuxiao dan Shui Zian terbang keluar dari gulungan. Kemudian, 6.000 orang lainnya menyusul. Ketika Shen Shubing melihat mata merah dan bengkak Dan Tayu, dia dengan hormat berkata, "Bawahan memberi hormat pada senior." Tanpa menunggu Shen Shubing selesai berbicara, Dan Tayu menampar Shen Shubing. Kemudian, Mu Mengyi terpental sejauh ratusan kaki. Shen Shubing berdiri dari tanah dengan gemetar. Dia menatap Dan Tayu dan bertanya, "Senior Dan Tai, mengapa kamu menyerang kepala ini?" Pada saat ini, semua tetua, diaken, dan murid divisi berjasa tercengang. Mereka tidak tahu mengapa Dan Tayu mengambil tindakan terhadap kepala divisi dan Mu Mengyi. Dalam hati mereka, Mu Mengyi adalah tunangan dari kepala sekte. Kepala sekte juga dekat dengan kepala Shen Shubing. Waktunya Saweria dari Tarwaila. Jaga kesehatan Min. Siap, terima kasih. Dari Bang Zipo, buat tambahin beli minuman Min. Wah, terima kasih banyak ya. Gak apa-apa deh Mimin kena prank tantangan 10 episode kemarin dah ya. Ya meskipun kemarin capek banget ya, tapi ada yang traktir Mimin hari ini. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang ya, sungguh membagongkan. Terima kasih.